Hari ini kita kedatangan dengan salah satu agency director dari yang sudah join di AIA lebih dari 20 tahun dan tentunya Edi dari Makassar ini adalah seorang Edi yang sangat-sangat berprestasi, teman-teman. Oke, langsung saya panggilkan dengan Ibu Nurbaya. Selamat pagi, Ibu Nurbaya. Semangat pagi, Richard. Oke, Ibu, thank you ya, Bu, udah bisa join untuk acara di Ngopi Sambal ini. Ya, sama-sama Bu Iren. Thank you atas kepercayaannya ya untuk bisa mudah-mudahan bisa memotivasi. Pastinya, Bu. Bu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, ngobrol-ngobrol santai aja, namanya aja kan ngopi sambal ya, ngobrol santai sambil belajar. Saya tahu kan Ibu sudah join di AIA ini sudah lebih dari 20 tahun ya, Bu. Bu, boleh cerita nggak sedikit kira-kira apa sih yang pertama kali membuat Ibu tertarik untuk join? Ya, pertama sih waktu aku ajak teman ya yang lebih dulu ke asuransi. Nah, pertama waktu saya ditanya tentang pasti sama yang lain lah, pasti nggak mau gitu, asuransi susah dan sebagainya. Karena saya tipenya orang ibu rumah tangga yang suka dengan uang, begitu aku diperlihatkan rekeningnya dia, itu aku langsung biru tuh matanya saya, ya kan? Karena duit itu awalnya tertarik gitu. Oke, berarti begitu Ibu melihat pencapaiannya dia, lihat rekeningnya ya, Bu, ya, langsung Ibu Ya. semangat untuk join ya, Bu. Bu, sharing sedikit dong, Bu, selama Ibu 20 tahun join di AIA ini, boleh tahu nggak kira-kira pencapaian Ibu apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang selama Ibu udah dapatkan AIA, Bu? Ya. Selama saya 20 tahun di AIA, apa yang membuat saya suka? Pertama, kita bekerja di sini itu tidak waktu, ya kan? Kemudian kita bebas melakukan pekerjaan rumah tangga, setelah selesai kita jalan. Nah, yang membuat saya bertahan sampai 20 tahun itu adalah pertama itu adalah satu, prestasinya itu dihargai gitu. Karena saya pernah bekerja juga di tempat lain, ya segitu-segitu aja sampai saya berhenti kerja gitu kan. Nah, yang di sini di samping kita dapat duitnya banyak, itu juga kita ada penghargaan. Nah, yang paling penting dalam hidup saya karena saya seorang ibu rumah tangga dengan pegawai suami saya polisi, saya berpikir bahwa kalau saya bekerja, kalau suami saya hanya bekerja, otomatis saya impian-impian saya tidak bisa tercapai. Nah, pada saat itu begitu teman saya memperlihatkan rekeningnya, saya langsung melek bahwa oh disinilah kayaknya bisa. Nah, waktu itu, waktu join itu Bu, yang ada kendalanya itu adalah begini, pada saat itu dia nggak mau tuh terima yang ibu rumah tangga dulunya, karena awalnya yang meniti karir itu dari bank insurance. Dia nggak mau tuh terima ibu-ibu, dia maunya tuh yang ABG, anak muda. Jadi saya kasih challenge sama mereka. Sekarang kita lihat mana yang lebih sukses, ibu-ibu atau anak-anak muda yang masih ABG gitu. Nah, begitu aku dikasih challenge, aku langsung dapat. Maksudnya kita ibu-ibu lebih kuat kerja, hasilnya lebih ada dibanding anak-anak yang muda, awalnya begitu ya. Nah, apalagi yang membuat saya motivasi itu, waktu itu saya ketemu dengan di agensi itu Bu, begini. Jadi aku memang keluar pindah ke agensi. Nah, begitu saya pindah di agensi, yang paling saya suka itu adalah komisinya 2 kali sebulan. Jadi kita belum habis uangnya, itu masuk lagi, ya kan? Kita kan terimanya 2 kali, tanggal 10 dengan 25. Jadi waktu saya jadi agent itu memang aku nggak lihat itu yang namanya susah, jauh, prospek sampai malam. Karena kenapa? Yang aku lihat itu adalah bahwa polis saya yang jadi di tanggal 1 sampai tanggal 15 itu pasti komisinya masuk di tanggal 25. Kemudian komisinya yang tanggal 15 sampai tanggal 16 itu pasti komisinya masuk tanggal 10. Nah, saya tuh bukan hanya prospek doang, saya juga ngajakin orang, ibu-ibu. Jadi rata-rata kenapa di agensi saya rata ibu-ibu dan teman saya
Saya bukan merekrut orang bahwa saya dapat duit, karena awalnya memang aku tidak pernah kepikiran bahwa aku menjadi leader. Aku belum ada ke situ, karena diriku aja dulu saya harus intens dulu ya. Nah, begitu aku rekrut, jadi saya itu masih agent, aku tuh sudah punya tim sekitar 30 orang. Aku sudah punya tim dan itu jalan. Nah, pada saat itu saat dipromosi, nah aku lihat lagi, ternyata banyak sekali, ya kan? Kita dapat 2 kali gajian seminggu, jadi belum habis uang komisi kita yang di tanggal 25, masuk lagi tanggal 10, itu banyak ya kan? Nah, itu yang aku perlihatkan ke ibu-ibu. Jadi aku tuh setiap terima komisi, aku kerjanya dulu print. Dulu kan belum ada foto-foto tuh kayak gini kan, kita dulunya print. Jadi saya print tuh buku rekeningnya saya. Aku perlihatkan ke teman-teman saya, ini loh gaji saya, bulan lalu segini, bulan ini segini, mau nggak kamu kerja kayak begini daripada kamu tinggal di rumah, ya kan? Nah, disitulah teman-teman saya sampai saya bisa merekrut banyak orang, karena memang aku memperlihatkan hasilnya, karena kebetulan saya memang juga orangnya visual, kayak gitu. Oke. Berarti itu salah satu yang membuat Ibu stay cukup lama di AIA ya Bu ya? Udah 20 tahun lebih ya Bu? Iya, karena itu tadi nggak pernah kehabisan duit gitu, ya. Iya, mana habis duitnya? Setiap bulan 2 kali terima gaji kan, kita terima komisi 2 kali. Nah, itulah yang aku jual sampai aku bisa rekrut banyak orang. Iya. Oke, luar biasa ya Bu, sebulan 2 kali dapat komisi. Nah, Ibu kan sebagai basic-nya ini sebagai ibu rumah tangga, gimana caranya Ibu ini bisa membantu orang-orang lain, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga ya, supaya mereka itu bisa melek teknologi, mereka bisa melek yang namanya financial, apalagi mengenai asuransi. Karena kan mungkin banyak sekali ibu-ibu ini yang apa-apa tergantung suami deh, nanya suami dulu, apa-apa harus suaminya dulu nih tahu. Tapi Ibu gimana caranya supaya bisa pertama merekrut mereka dan juga bisa nawarin polis asuransi sama mereka, Bu? Udah kayak Ya. gitu kan apalagi ayah ini financial kita teknologinya lumayan canggih ya, Bu. Gimana caranya ngajarin ke mereka tuh, Bu? Ya, jadi memang kalau mau ngajar orang kan kita harus tahu dulu ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau melakukan suatu bisnis yang betul-betul kita mau tahu, harus kita ikuti dulu aturannya. Contoh nih, kita itu untuk sukses di sini pertama harus punya iPad dulu, ya kan? Harus punya iPad dulu. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa punya iPad, bagaimana dengan agen-agen kita yang lain? Nah, saya tuh iPad itu sudah seperti saya seperti teman saya gitu. Kenapa? Karena semua fitur-fiturnya itu saya sudah tahu gitu. Saya pelajari dengan sendirinya, ya kan? Nah, otomatis kalau kita misalnya dapat dulu awal-awal iPost itu bagaimana susahnya, itu saya memang harus belajar. Nah, begitu saya tahu, itu saya harus ngumpulin mereka juga supaya mereka juga itu mau belajar, ya kan? Seperti itu. Aku tuh ngumpulin kalau meeting, mereka tuh udah pakai iPad semua. Nah, kalau memang tidak, aku paksain ke mereka. Salah satu kriteria untuk join di tim saya, memang dia harus punya iPad. Dia harus beli, entah itu mau beli baru atau mau beli second, yang penting harus ada. Nah, memang selalu saya ajarin mereka untuk selalu bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, saya sendiri sebagai pemakai iPad, saya harus juga belajar tentang misalnya contoh nih buat apa gitu, kalau meeting buat sendiri gitu. Nah, dengan kreativitas begitu, itu saya tawarkan ke agen-agen saya. Saya juga selalu, jadi apa yang saya tahu, saya pasti ngajarin juga ke mereka. Itu jadi otomatis agen-agen kita itu ya pasti juga tidak jauh dari ibunya. Jadi kalau ibunya itu pintar, otomatis anak-anaknya juga pintar. Nah, dan saya juga itu tidak pernah malu, Iren, karena kebetulan juga di sini kan banyak anak-anak ABG itu kan, tuh saya belajar juga dari mereka. Jadi kalau ada hal-hal baru, saya pasti tanya, contoh nih misalnya WhatsApp bisnis, itu kan, mereka bilang begini, Bu Baya, ada yang lebih keren pakai WhatsApp, gimana tuh caranya? Kayak begini, oh tolong dong ajarin aku tuh enggak kasih pulang dia kalau dia enggak ngajarin aku sampai selesai. Jadi gitu, kalau saya tuh kepingin, contoh nih kalau mau belajar tentang sesuatu saya harus tahu. Ya, intinya walaupun saya ibu-ibu rumah tangga seperti ini, saya itu selalu mau belajar. Karena
bisnis ini memang itu perlu, karena kalau misalnya kadang orang begini, dia udah lama di asuransi, nggak mau lagi belajar, udah tahu paling asuransi itu aja, padahal sebenarnya di asuransi banyak hal-hal yang sudah berubah, ya seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Berarti kita juga harus belajar ya Bu, terutama kan sebagai seorang leader, Ibu harus bisa mencontohkan kepada tim di bawahnya dan terus mau belajar upgrade diri ya Bu. Iya, jadi aku contoh lagi nih kayak agent Iren yang saya lihat agent sekarang ya, dan di training juga kayak begini contoh nih, kalian itu harus prospek 3 orang satu hari, ya kan? Waktu zaman saya jadi agent, kalau mau dapat duitnya belum habis masuk lagi, kita nggak bisa prospek hanya 3 doang. Kita harus prospek minimal 20 orang satu hari. Ya kan? Kenapa? Kalau cuma 3 orang satu hari, terus ketiga-tiganya nolak, terus gimana dong? Masa harus pulang? Nah, kalau jadi memang itu harus ada segmen pasar masing-masing. Contoh nih waktu saya jadi agent Iren, dulu itu kalau dibilang closing cuma 2-3, enggak, aku closing sebulan itu 20, 30 case, 15 case, ya. Makanya itu aku pernah masuk di AAJI ya, itu aku juara cases, ya kan? Seperti itu. Karena kenapa? Iya, karena kalau kita hanya fokus, karena apalagi saya kan Irek awalnya ibu rumah tangga, betul, ya mama doang yang betul-betul ibu. Nah, aku tidak punya database, aku kan jauh dari kampung tuh 300 kilo masuk ke 300 kilo dari Makassar. Terus saya punya suami lagi orang polisi, tahulah polisi, pasti segmen pasarnya juga ya segitu-gitu. Saya mau prospek kemana? Ya kan? Jadi untuk mendapatkan uang yang seperti tadi saya bilang belum habis masuk lagi, saya harus prospek banyak orang. Ya, kalau dalam satu hari 20, caranya seperti apa? Ya harus kita tahu kita kemampuannya apa. Kalau saya itu kemampuannya karena saya tidak punya database, ya harus aku canvassing, ya kan? Karena aku tidak punya database, aku canvassing ke kantor, masuk ke toko, masuk ke mana, seperti itu. Jadi kalau saya menunggu misalnya seperti teman-teman yang lain yang closing 100 juta, aku nggak bisa dapat uang. Jadi makanya aku closing 20 case sebulan, orang case 50 juta satu kali, itu sama aja, ya kan? Nah, itulah yang membuat saya bertahan. Karena kenapa, Iren? Disinilah impian saya semua saya bisa capai. Karena kenapa itu tadi? Nah, kalau masalah pencapaian itu akan dengan sendirinya akan ikut. Karena kenapa? Saya tidak pernah fokus dengan seperti ini. Aduh, saya harus kejar ini. Aku jalan setiap hari itu aku bekerja, setiap hari itu aku prospek. Jadi setiap hari aku prospek, ya itu tadi yang hasilnya. Setiap tanggal 10 pasti punya komisi, tanggal 25 pasti punya komisi. Karena itu tadi. Jadi aku nggak mau kalau closing cuma satu. Aku harus closing banyak. Karena itu tadi. Yang saya prospek setiap hari itu, ya pasti ada 10, ada 15 orang. Karena aku satu kali masuk kantor. Kemudian apalagi? Sebagai leader, sebagai agent harus menguasai teknologi. Contoh nih, kalau aku masuk kantor, terus dia bilang begini, Ibu Baya, gimana sih caranya itu asuransi yang Ibu pernah tawarkan? Ibu, tolong deh kumpulin teman-temannya. Misalnya kan aku di musola, aku lagi cerita-cerita gitu kan, ada 5 orang, 6 orang, 7 orang di situ. Ibu, Ibu divisinya di mana? Oh ini, Ibu bisa enggak saya minta tolong Ibu nanti saya presentasi, nanti Ibu panggil teman-temannya. Kan pas istirahat nih, ya kan? Nah, begitu masuk ke ruangan meeting, ya aku harus kuasai itu alat-alatnya semua. Jangan sampai aku sudah dikasih kesempatan, saya nggak bisa menggunakan alat itu. Jadi makanya dari dulu itu aku namanya konektor apa tuh yang langsung sambung ke iPad dengan InFocus, itu dari dulu aku bawa kemana-mana. Jadi kenapa aku bisa closing sampai 10, 20 case, 30 case, malah aku pernah closing satu bulan itu 60 case. Dan aku karena itu tadi presentasi, satu kali presentasi bisa closing 5 orang. Misalnya kan, misalnya nih satu keluarga dia 5 nih, 3 anaknya, 2 suaminya, aku tuh closingin semua. Nah, kemudian apalagi setiap saya prospek, saya selalu bilang begini, Pak, jangan pernah masuk asuransi lain ya. Kalau Bapak mau ikut asuransi harus ikut sama saya. Bapak nggak boleh ikut asuransi lain, gitu kan? Jadi begitu dia ditawari asuransi sama orang lain, dia pasti ingat saya. Dan aku titip kartu nama sama dia, Pak, nanti kalau Bapak mau beli atau apa, jangan. Pokoknya kalau ada yang nawarin asuransi, harus beli sama saya ya Pak ya. Gitu. Jadi ada kata-kata yang kita simpan. Jadi kalau hanya closing satu case, 2 case, makanya itu aku selalu bilang sama teman-teman di sini, kalau satu case cuma 1 juta, kapan kita banyak duitnya, ya kan? Nah,
Nah, otomatis super achiever, MBRT, semuanya itu akan mengikut karena gulungannya itu yang tadi. Ya, seperti itu Ibu Iren cantik. Luar biasa Bu Baya. Saya setuju banget seperti yang Ibu Baya bilang tadi ya, bahwa kalau kita udah diundang sama orang, ya kita mesti prepare. Jangan sampai orang itu menjadi kecewa karena kita nggak siap ya Bu, apalagi mereka udah bawa Ya, orang ya kan. ya. Bu, mau dong sales idea yang selama ini Ibu pakai atau yang paling ampuh untuk menjelaskan asuransi ke orang. Apalagi Ibu bilang tadi kan Ibu tuh dari daerah, gimana caranya bisa mengedukasi orang-orang mengenai asuransi. Sales idea-nya apa sih Bu, supaya teman-teman yang lain juga terinspirasi nih dengan sales idea dari Ibu? Iya, pada dasarnya kita kan kita harus tahu dulu kita punya profil apa. Kita agen asuransi kan. Nah, kalau agen asuransi ya pasti juga harus punya asuransi seperti itu. Jadi bagaimana kita mengedukasi ke nasabah, orang yang kita rekrut, atau misalnya juga kita orang yang kita rekrut tadi saya bilang kalau kita tidak punya prestasi ya. Jadi harus kita membuktikan bahwa kalau kita sebagai agen kita harus punya prestasi. Apa yang prestasi yang kita perlihatkan itu adalah satu hasil yang kita sudah punya. Contoh nih pencapaian-pencapaian misalnya kayak begitu. Kemudian penghasilan kita selama di asuransi. Sampai hari ini Ren, saya tuh kalau ngerekrut orang saya masih perlihatkan itu yang kayak komisinya kita. Saya nggak malu-malu. Karena kenapa? Itu adalah suatu kebanggaan bagi saya bahwa inilah semua memang saya dapat dari asuransi itu. Nah, kalau untuk mengedukasi kepada agen-agen, kalau saya sih begini, di mana sih Anda mau dapat pekerjaan? Contoh nih kayak begini aja deh. AIA nih kasih uang nih tidak ada batasnya. Ini AIA di meja banyak uangnya di meja. Terus kamu mau ambil berapa? Kamu mau ngambil 10 juta, mau ngambil 20 juta, mau ngambil 30 juta, ya tergantung Anda. Ini nggak ada batasnya. Nggak ada bahwa kamu sudah 1 miliar preminya udah nggak boleh lagi. Di sini semaksimal mungkin. Nah, kenapa teman-teman ya misalnya kayak agen-agen tidak mau melakukan bahwa saya mau dapat komisi 10 juta berarti saya harus prospek begini. Nah, kemudian misi apa yang kita bawa itu kan untuk kebaikan orang, ya enggak? Kita kan membantu keluarganya dia, bukan kita nipu-nipu dia, ya kan? Kita kasih untuk misalnya contoh kayak tabungan untuk persiapan pendidikan anaknya, itu kan untuk kebutuhan dia, tapi harus kita juga membuktikan bahwa saya pun melakukan hal ini karena ini contoh nih saya, bahwa saya bisa bikin kayak pendidikan anak begitu, kayak sekolah juga harus menabung. Nah, untuk agent apa? Ya itu tadi memaksimalkan penghasilannya karena di sini tidak ada batas maksimal penghasilan. Keren banget Bu. Kalau sales idea untuk jualan gimana Bu? Kalau saya sih kalau jualan asuransi ya saya selalu itu menggali kebutuhan nasabah. Ya tergantung kebutuhannya nasabah itu. Misalnya contoh nih kita ketemu pengusaha ya kan, saya sampaikan bahwa Bapak kalau misalnya punya polis, Bapak sendiri tolong dong diinfo ke teman-temannya supaya nanti kalau Bapak pensiun bukan kaya sendiri. Nanti kalau Bapak sendiri yang kaya, nanti teman-temannya pada minta ke Bapak. Jadi Bapak tolong kasih sampaikan. Jadi nanti pas saat itu Iren, itu yang hubungi ke teman-temannya dia. Karena kebetulan saya Iren, memang saya sih spesialis untuk kantor. Jadi kalau saya masuk satu perusahaan itu, insya Allah satu perusahaan itu pasti beli asuransi sama saya. Karena memang itu tadi yang saya edukasi mereka bahwa mereka semua teman-temannya juga harus memiliki apa yang dia miliki juga. Supaya ke depan temannya juga itu bisa sama. Misalnya pensiun sama-sama, berarti dia kan sejahtera sama-sama kayak begitu. Oh oke. Berarti Ibu mengajak orang bukan cuma satu orang aja yang sejahtera, tapi juga supaya orang-orang yang lain juga ikut sejahtera ya Bu ya? Iya, tapi yang paling lucu gini Iran, kalau saya ketemu ibu-ibu kan, aku kan sudah 20 tahun tuh di asuransi. Terus ada tuh juga yang begini, ibu kok sudah narik uangnya? Iya, coba ibu dari dulu juga nabung. Misalnya kan, coba ibu juga dari dulu nabung. Iya Bu Baya, ya kok saya terlambat ya nabungnya? Iya, tapi tidak ada kata terlambat Bu, ibu mulai sekarang. Nah sekarang ibu ini sudah menikmati duitnya, ibu baru mulai tapi tidak apa-apa Bu. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kalau nasabah itu saling lihat, saya kan masuk kantor itu Iren. Jadi kalau ibu satu masuk itu, saya juga pasti masuk semua tuh dalam satu kantor. Karena contoh Iren misalnya klaim ya, itu aku baru jarak 5 meter, aku tuh sudah teriak Iren, Bu itu udah masuk klaimnya ya?
Oh iya Bu Baya, terima kasih ya udah masuk klaimnya. Ibu yang lain tuh pasti ikut-ikutan juga. Itu apa Bu? Oh ini itu asuransi saya di Bu Baya itu udah masuk. Terus gimana caranya? Oh iya Bu, nanti saya jelasin lagi. Itu udah masuk lagi. Itu pasti begitu. Jadi enaknya kalau kantor itu kan begitu. Jadi satu masuk pasti semua. Jadi makanya case-nya nggak pernah satu atau dua, pasti 10, 15, ya itu. Wih, luar biasa. Ibu punya cara sendiri ya, Bu. Bu, Ya. sharing dong, kemarin kan Ibu udah ikut training mengenai syariah. Kalau misalnya Ibu nawarin polis asuransi ke Pak Haji misalnya, gimana sih caranya Bu? Karena kemarin saya pernah dengar Ibu seru banget nih ngejelasinnya. Boleh Ya. di-sharing lagi Bu? Iya, aku sering itu ketemu sama ustaz-ustaz. Malah di keluarga aku sendiri kan, keluarga aku itu sebenarnya kan banyak keluarga ustaz-ustaz itu ya kan. Kalau ditawarin asuransi kayaknya gitu. Jadi saya bilang begini, sebenarnya asuransi itu sama persis yang kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah membantu anak yatim piatu dan janda. Kenapa? Karena asuransi itu persis sama. Kan bagaimana caranya mau dibantu jandanya kalau tidak meninggal kan? Karena nanti meninggal tuh baru keluar kan asuransi jiwanya. Kalau tidak meninggal kan itu nanti kan uangnya tetap kembali, tapi kan tidak cair asuransinya. Nah, dalam agama itu memang bahwa apa sih kewajiban kita sebagai sesama muslim itu harus membantu orang miskin, orang susah, janda, yatim piatu. Nah, kalau Pak Ustaz sudah tidak ada, kira-kira anaknya misalnya nih terjadi sesuatu, karena Bapak tidak mempersiapkan persiapan pendidikannya dan sebagainya, akhirnya anak Bapak nanti jadi misalnya salah jalan gitu kan. Nah, contoh nih kalau Bapak punya asuransi, kalau terjadi apa-apa, kita tidak minta-minta ya, itu kan sudah janda. Berarti kan asuransi nanti memberikan kepada jandanya dan membiayai anak yatimnya. Ya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya masalah riba dan sebagainya, kalau menurut saya asuransi di sini memang bukan tempatnya menabung berbunga-bunga ya. Memang di sini adalah proteksi. Contoh nih, kita nabung itu kan pasti ada biaya asuransinya. Otomatis hasil tabungannya ya kalau kinerja investasi lagi bagus ya mungkin lagi bagus tabungannya. Tapi kalau misalnya kinerja investasi biasa saja ya pasti kan kembali modal. Nah kemudian kalau misalnya Bapak tidak mau ngambil mau bunganya lah karena riba nggak apa-apa dikasih aja ke yatim piatu ya kan seperti itu. Nah kalau misalnya juga Bapak nih misalnya mau beramal itu kan bisa juga misalnya nih punya pondok pesantren. Misalnya kita sudah punya uang banyak, kita kan bisa ikut asuransi, nanti dihibahkan kepada yatim piatu atau panti asuhan atau pesantren. Kenapa? Supaya amal kita itu seumur hidup. Apa sih amal yang paling ini itu amal jariah. Artinya apa yang seumur hidup orang pakai. Contohnya bangun masjid, bangun pesantren. Karena Bapak klaimnya cair misalnya 1 miliar, ya dipakai perbaikan asuransi atau perbaikan masjid. Itulah amal yang seumur hidup kita terima seperti itu Iren. Jadi luar biasa Ibu. Berarti sambil menjelaskan mengenai asuransi bukan cuma proteksi keluarga tapi juga sambil beramal ya Bu ya. Iya Bu, untuk sharingnya kayak next time saya mesti undang Bu Baya lagi nih, kayak seru banget sharing-sharingnya dari Bu Baya dan semoga menginspirasi teman-teman yang lain juga ya Bu. Iya, makasih Bu Iren, terima kasih atas kepercayaannya mengundang saya. Mudah-mudahan teman yang lain bisa terinspirasi. Thank you. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih Bu Baya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton semuanya dan selamat pagi. Semangat pagi.